Untuk memaksimalkan potensi cuan dari options, kamu tidak hanya perlu mengetahui strategi dan kelebihannya saja. Namun, ada yang lebih penting yang terkadang luput dari perhatian, yaitu risikonya. Halo Sobat Cuan, welcome back. Untuk kamu yang ingin memaksimalkan cuan dengan options trading, penting untuk mengetahui options trading lebih dalam. Di episode ke-7 ini, kita akan membahas risiko-risiko dari options. Tidak perlu berlama-lama, mari kita mulai. Tujuan mengetahui risiko options ini agar kamu bisa mengatur strategi trading options kamu, sehingga tidak salah ketika mengambil keputusan. Kita mulai dari risiko-risiko dalam trading options dan cara meminimalisirnya. Risiko pertama yaitu risiko market. Dikarenakan bergantung pada aset acuan, maka fluktuasi pasar akan mempengaruhi nilai options. Nah, cara agar terhindar dari risiko ini adalah kamu perlu mendiversifikasi sektornya, sehingga tidak terpengaruh dengan fluktuasi dari market tertentu. Dengan diversifikasi ini, kamu masih memiliki cadangan dari performa sektor lain. Selanjutnya, yaitu risiko volatilitas. Options dipengaruhi oleh perubahan implied volatility atau IV, atau ekspektasi pasar tentang pergerakan harga aset. Kalau volatilitasnya tinggi, maka premi akan lebih tinggi. Sementara kalau volatilitasnya lebih rendah, harga preminya juga bisa lebih murah. Untuk memitigasi risiko ini, cara mudahnya adalah bisa dengan menghindari options dengan IV yang tinggi apabila kamu tidak yakin dengan pergerakan underlying asetnya. Semakin dekat dengan waktu kadaluarsa, nilai options akan semakin berkurang. Ini berarti ada risiko peluruhan waktu. Oleh karena itu, kamu perlu terus memantau posisi options kamu sebelum kadaluarsa. Options bisa memberikan kamu kesempatan untuk melakukan leverage yang memperbesar potensi keuntungan juga kerugian. Untuk menghindari risiko leverage, kamu bisa mengatur ukuran posisi kamu secara tepat, berdasarkan toleransi risiko dan alokasi portofolio secara keseluruhan. Risiko lain yang bisa kamu dapatkan dalam trading options adalah risiko exercise. Ini berarti jika kamu harus exercise atau mengeksekusi call options, risiko yang akan kamu hadapi adalah kamu harus membeli aset di harga strike price-nya sebanyak 100 lembar untuk satu kontrak. Ini berarti kamu harus mengeluarkan modal yang cukup besar. Sebaliknya, jika kamu memiliki put options, kamu harus menjual 100 lembar aset kamu. Kamu bisa kehilangan potensi keuntungan dan kesempatan mendapatkan dividen jika harganya naik. Jadi, sebaiknya sebelum melakukan trading, perlu adanya perencanaan agar kamu bisa mengukur berbagai risiko yang akan terjadi. Berikut ini adalah perencanaan yang bisa kamu lakukan. Pertama, kamu perlu menentukan dulu aset acuan yang sesuai dengan tujuan investasi, risiko, hingga pandangan pasar kamu. Pilih aset yang paling kamu pahami perilakunya, sehingga kamu bisa lebih peka terhadap performanya. Pertimbangkan juga faktor-faktor lain seperti likuiditas, volatilitas, dan hubungan dengan aset lain dalam portofolio kamu. Diversifikasi aset di berbagai kelas juga penting agar kamu bisa meminimalisir risiko. Penentuan ukuran posisi yang sesuai juga penting agar tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Sesuaikan toleransi risiko dan ukuran akun kamu agar tidak over leverage. Caranya dengan membatasi ukuran setiap posisi relatif terhadap total modal kamu, atau bisa gunakan teknik penentuan ukuran posisi seperti aturan 1% atau pengeluaran modal tidak lebih dari 1% dalam satu trade untuk menjaga risiko. Selanjutnya, perencanaan dalam melakukan trading juga perlu kamu perhatikan. Hal ini mencakup kriteria entry dan exit trade kamu, level stop loss, dan target profit. Tentukan ekspektasi yang realistis dan perhitungkan risk-reward ratio untuk setiap trading. Selain itu, agar trading kamu lebih sesuai dengan tujuan, kamu perlu memantau performa trading kamu secara rutin. Agar lebih jelas bagaimana cara merencanakan trading options yang dapat meminimalisir risiko, mari kita bahas contohnya. Anggap saja kamu akan melakukan trading di sektor teknologi. Marketnya juga sedang bullish. Kamu bisa melakukan pemilihan aset yang liquid dan fundamental yang kuat. Lalu, kamu bisa menentukan untuk mengalokasikan 5% dari total modal untuk trading options dengan diversifikasi di beberapa perusahaan teknologi. Rencana lain yang bisa kamu persiapkan adalah memantau terus pergerakan kontrak yang kamu beli sebelum kontrak tersebut kadaluarsa. Yang kedua, menetapkan angka stop loss sebesar 50% dari premi agar tidak kehilangan semua modal kamu.
Terakhir, menargetkan risk-reward ratio sebesar 2:1 jika menurut kamu ini memungkinkan. Dengan menyiapkan strategi trading yang lengkap ini, bisa membantu kamu meminimalisir terekspos kepada risiko-risiko options trading yang sudah kita bahas tadi. Mengetahui berbagai risiko dan cara menyiasatinya penting, agar kamu tidak kehilangan potensi cuan yang signifikan. Tapi, sekali lagi, kamu perlu menyesuaikan strategi manajemen risikonya bergantung kondisi market serta tujuan investasi kamu. Nah, sudah ada 7 video mengenai options yang telah kamu pelajari. Ini berarti kita sudah sampai di video terakhir mengenai pembahasan options. Untuk kamu yang masih belum terlalu memahami soal options, kamu bisa menonton ulang seri videonya di YouTube channel Peluang. Sampai jumpa di video edukasi investasi lainnya Sobat Cuan.